Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivi Wijayanti dengan NIM 2104-2024 Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan Pembangunan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Yulia Hanoselina, SIP MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelum masuk pembahasan, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Peranan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting guna dapat mengarahkan aktivitas para pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum dalam rangka menuju pada suatu sasaran yang jelas dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan atau agent of development dalam masyarakat. Adapun pengertian perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu yang pertama, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. Yang kedua, mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi, pemerintah yang berbeda atau pusat maupun daerah. Yang ketiga, menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Rencana pembangunan memiliki siklus yang berlanjut, mulai dari proses yang pertama, penyusunan rencana pembangunan, yang kedua, menyusun rancangan akhir, yang ketiga, menetapkan rencana, yang keempat, mengendalikan pelaksanaan rencana, dan yang terakhir, mengevaluasi pelaksanaan rencana. Alasan diperlukannya perencanaan pembangunan. Yang pertama, agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. Yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Dan yang terakhir, agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Baiklah, pada pembahasan pertama mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau Public Service Theory of Planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM atau D. Yang kedua, proses teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah atau lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Selanjutnya, pada pembahasan kedua mengenai organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan nasional antara lain adanya presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, presiden dibantu oleh menteri. Adanya pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Adanya gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya adanya kepala daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya dan dibantu oleh kepala Bapeda. Adanya pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan wewenangannya. Pembahasan ketiga mengenai hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataannya menegaskan bahwa kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain, mulai dari tahapan pengembangan, desain, dan pengelolaannya. Selanjutnya, pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat, public-private community partnership atau PPCP merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Selanjutnya, pembahasan keempat mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstream pembangunan global yang sudah menjadi standar operating prosedur bagi Indonesia dalam pelaksanaan setiap agenda global di berbagai bidang pembangunan merupakan cara untuk menjamin bahwa pertama, agenda global sejalan dengan agenda nasional. Kedua, pelaksanaan agenda global menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan bukan agenda sampingan apalagi agenda yang berbeda. Langkah ini terdengar sederhana, namun tidak semua negara sudah mampu mainstreamkan agenda global ke dalam agenda pembangunan nasional mereka. Ketiga, dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam nasional, maka teridentifikasikan program pembangunan yang digunakan untuk melaksanakan agenda global tersebut. Terdapat K atau L sebagai penanggung jawab. Keempat, pelaksanaan agenda global akan dapat dikoordinasikan dengan para pihak dan dengan pembangunan daerah sejak dari tahap penyusunan, rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporannya. Kelima, dengan mainstreamingkan akan mempermudah koordinasi kerjasama internasional yang berkaitan dengan agenda global tertentu. Mengingat Indonesia sudah mendeklarasikan Jakarta Initiative yang menyatakan bahwa seluruh kerjasama internasional mengacu. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.